Tuhan begitu ya. Dosa orang beriman asal percaya kepada Dia, dosanya dibawa ke orang lain. Oke. Dia dulu gitu. Dia Oke, mari kita bahas teman-teman. Yang ini kita bahas. Mari, silakan ya teman-teman mau jawab, silakan ya. Kasih pendapat, silakan. Karena kantor nggak berani semua aja pengikut. Oke, ini pertanyaan dia tadi di video bahwa jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah. Jadi menurut mereka, kita kalau memang sudah ada penebusan Yesus, kenapa Yesus bilang kita berjuang? Berjuang untuk masuk melalui pintu. Silakan teman-teman jelaskan. Silakan. Ada yang bisa jelaskan? Raser penganjur, servis otak, silakan. Kasih pendapat saudara. Kita mari kita bahas. jangan saya lagi, nanti baru saya. Ya, Saya ya. lanjut. Oke, silakan yang lain, silakan. Mari teman-teman yang ada di live chat ya, di live chat di room, kalau bisa tolong jelaskan. Ayo kita berapologet. Mari, nanti yang terakhir saya, silakan. Silakan. Siapa kasih pendapat? Silakan. Raser, silakan. Kalau saya nanti aja Pak Bom, kalau ada yang mau daftar otaknya yang rusak, saya servis dulu. Oh iya. Pak Lidara mana? Pak Lidara kenapa dia terlibat? Saya jawab singkat saja Pak Bom ya, satu ayat saja nanti. Masuk atau Aduh Aditya. Pak Bom. Ya. Oke, selesai. Ini Aditya. Okay. Jadi begini, sejak rencana keselamatan itu ya, bahwa pasti akan diganggu oleh iblis, kan begitu. Karena iblis adalah bapa dari segala dusta, ya. Artinya sejak awal dia sudah berdusta, ya. Nah, oleh karena itu dia selalu berusaha kita ingin, ya, agar kita ini hilang kemudian Allah selama-lamanya, ya. Makanya kita patut berjuang, ya, harus berjuang, ya, dengan keinginan daripada setan iblis itu, ya. Sejak jatuh dalam berdosa, Tuhan sudah mengatakan akan mengadakan permusuhan, ya, bahwa perempuan itu akan meremukkan tumitnya, kan begitu, Pak Bom. Nah, kemudian Pak Bom mungkin bisa buka di Efesius 6 ayat 12, Pak Bom. Satu ayat saja. Efesus berapa? Efesus, bukan 2 Efesus, Pak Bom. Efesus 6 ayat 12. Oh, itu kayak nama ada 2 Efesus. Nah, dibaca Pak Bom ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, memang itulah musuh manusia sejak semula, ya, bahwa musuh kita itu adalah setan iblis itu. Ya, termasuk mereka yang sudah dimasuki dengan setan iblis, pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran tidak masuk akal, mengatasnamakan Tuhan. Ya. Nah, itu yang harus dilawan. Maksud Yesus itu begitu, karena ada 2 kuasa di sini dalam dunia ini, yang maha kuasa dan yang berkuasa. Ya. Yang maha kuasa itu ya terserah kita mau ikut yang maha kuasa atau mau ikut penguasa-penguasa gelap, ya, yang bergentayangan di udara itu. Dan kita harus berjuang. Tuhan sudah menyiapkan jalan. Lu pilih, kan begitu. Itulah rencana keselamatan. Saya kira begitu saja dulu Pak Bom. Terima kasih. Oke. Kalau saya berpendapat gini Pak Bom. Maksud yang Tuhan Yesus katakan di situ adalah masuk ke dalam pintu. Kita itu dalam untuk apa? Melawan kehidupan ini kita akan mengalami kesesakan dalam kehidupan, yaitu kita memikul salib. Kesesakan itu ya kesesakan karena kita tidak bisa melakukan dosa, karena dunia ini kan menawarkan kan kesenangan. Jadi kita akan mengalami kesesakan ketika kita melawan keinginan daging dan hawa nafsu. Sehingga kita akan terus mengalami kesesakan itu setiap hari. Karena itu yang diinginkan Tuhan Yesus, menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsu. Itu pendapat saya Pak Bobo. Oke. Ya, itu nanti saya jelaskan lagi lebih rinci. Oke, sudah benar.
Oke, ada lagi masuk pendapat servis otak atau raser hancur. Wah, ini nama raser. Ya, boleh Pak Bom Bom, servis otak. Mau nih, Silakan. kenapa kita harus tetap berjuang? Ya, karena memang penebusan betul diberikan cuma-cuma, tetapi bukan berarti terus kita harus diam saja, terus kita terlena dalam keselamatan itu. Filipi 12 ayat 2 Pak Bom kurang lebih itu yang tentang kerjakan keselamatanmu dengan takut akan dan gentar itu Pak Bom. Filipi berapa? 12 ya Pak ya, ayat 2 ya kalau nggak salah Pak, saya agak lupa. Filipi Yang mengerjakan. Filipi 12, Pak. Filipi berapa, Pak? Kerjakan keselamatanmu dengan takut akan dan gentar itu Pak. Oke, Ayat. Maksudnya di Filipi berapa? 2 Filipi kapan? Atau 2 Filipi? Filipi inilah ya. Ini apa ya? Nggak baca Ini ya? Pak, nggak bawa kacamata saya Pak. Oke, hai saudara-saudaraku. Pak Bom Bom. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Oke. Ya, itulah jawabannya kenapa. Oke, Bapak punya headset diperbaiki dulu, Pak. Headsetnya diperbaiki dulu. Oke. Headsetnya diperbaiki. Mereka komplain begitu Pak Bom Bom. Mungkin karena mengamalkan itu Pak Bom Bom, hadis tadi. Nggak perlu berjuang, tuh dosanya dibawa ke orang Nasrani sama Yahudi. Jadi nggak perlu lagi mereka berjuang. Kalau kita perlu berjuang melawannya. Oke. Oke, yang di rumah catat ya. Kalau ada pertanyaan kayak begini, perhatikan ya. Pertama, dia bilang, kenapa Yesus sudah menebus kita? Sedangkan kita harus berjuang. Diambil dari Lukas 13 ayat 24. Ini Pak Bom kasih jawabannya. Karena mereka tidak mau mendengar dari surat Paulus. Namanya kalau kadrun, mereka mengambil, tidak pernah mau mengambil dari mereka. Saya nggak mau dengar dari jawaban yang Paulus. Ini saya kasih jawaban. Ingat ya, kadrun-kadrun, gua jawab lo punya pertanyaan. Ingat 2-3 ayat. Dalam Yohanes 8 ayat 17, 2 Korintus 13 ayat 1, ya. Kemudian dalam Ulangan 15 ayat 19, ya, dan selanjutnya kalian buka aja 2-3 saksi keterangan sah. Saya kasih kau 2 ayat. Saya tunggu kau masuk saya kasih kau ayat berpuluh-puluh ayat, yang penting kau duduk diaman. Ingat ya, kita lihat baca pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya pertama dia mengatakan bahwa jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah. Kenapa kalau Yesus sudah menebus, kenapa kita orang Kristen berjuang? Berjuang untuk masuk surga. Oke. Kedua, ini ada nih. Oh nih ada Yesus. Oke, Yesus bin Sirat. Yesus bin Sirat. Yesus bin Sirat. Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum saudara. Selamat malam Pak Bom Bom. Oke. Tadi saya dengan Bapak bertanya di Watimena ya tentang Lukas. Ini Lukas ya. Enggak, Oke. pertanyaan saya tidak. Ayo Pak, keluarkan ilmunya semua Pak. Ya, saya hanya mau bertanya tentang Yohanes 4 ayat 19. Tidak. Sabar. Kalau Bapak bertanya, enggak sabar. Nanti saya Yohanes berapa Pak? Yohanes 4 ayat 19. Oke, Yohanes 4:19. Bapak ini, mau bertanya. Ini saksi Yehova ini Pak. Silakan Bapak berdialog sama ini. Silakan. Boleh Pak saya bertanya? Kadrun. Boleh saya bertanya Pak? Boleh, sama siapa aja boleh. Ya, oke. Sama siapa aja Pak? Di sini Yohanes 4. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita semua dialog ya enak Pak ya. Tadi Bapak saya sudah nonton di channel Uti Watimena. Bapak katakan bahwa kalau memang Yesus menebus dosa,
Kenapa ada kata berjuang? Betul nggak, Pak? Benar nggak? Benar. Ya. Benar nggak ya? Ada kata berjuang di Lukas 13 ayat 24. Betul nggak? Begini Pak. Saya bertanya di rumah Bapak. Beda lagi dong pertanyaannya. Nggak, maksudnya sudah. Nanti saya akan jawab. Saya tanya dulu, Bapak. Iya, Tadi kan ada ini belum pertanyaan di bertanya, Pak. Saya cuma minta dibuka dulu Yohanes 4 ayat 19. Ini mau dijelasin di Watimena. Iya, Apa enggak sih? Saya belum bertanya, Pak. Saya belum bertanya. Iya. Tolong dengar bahasa saya. Nanti saya izinkan Bapak bertanya 1000 pertanyaan. Boleh ya? Boleh ya? Oke? Bapak bertanya, saya akan jawab. Sekarang saya mau tanya dulu. Bapak bertanya, Bapak ini tahu diskusi nggak? Saya izinkan Bapak bertanya. Paham nggak? Di sini judul Bapak. Begini, Pak. Di sini judul Bapak memanggil muslim itu bertanya. Iya. Aduh, darah Yesus. Saya bilang nanti saya menjawab. Kau bertanya. Tunggu dulu saya kasih Iya. pertanyaan. Makanya saya bertanya, Pak. Bukan Kau bertanya. Kau bertanya sepuas-puasnya. Kau tulis ya. Kau bertanya. Aduh, darah Yesus. Kau bertanya. Iya, kau bertanya. Sebenarnya ada ilmu kan ini orang ini ya? Kau bertanya, saya izinkan kau bertanya 1000 pertanyaan. Oke? Pak Bambang. Sebentar, Pak. Biarkan, Pak. Biarkan Pak Lidara, kau usah dikirim, kau usah. Santai aja. Yesus, kau bertanya ya. Sekarang kau bertanya, Yohanes 4 ayat 19. Oke? Belum bertanya, Pak. Baru munculkan dulu ayatnya. Iya, kau kan tadi bilang Yohanes, Pak, saya mau bertanya. Yohanes 4 ayat 19, betul nggak? Oke, saya tunjukkan. Oke, sekarang saya mau tanya. Kau ini bertanya atau kau ingin menguji? Saya tanya dulu. Saya hanya mau bertanya tentang apa yang tertulis di situ. Dia mau ngajar, dia nyuruh orang, dia mau ngajar. Kalau bertanya Sudah. bukan begitu. Palidara udah bilang. Bertanya aja keluar kau. Minta dulu. Diam. Bapak dipanggil bertanya. Gini mau bertanya. Saya minta maaf. Sebentar. Gimana harus? Ini channel siapa punya? Saya punya atau kau punya channel? Bapak punya. Makanya saya minta ini. Ya dengar. Kau bertanya, saya tanya dulu. Kalau kau bertanya, saya jelaskan. Kalau kau protes, berarti kau menguji saya. Habis itu saya tanya kau lagi. Ya? Cuma saya uji kau lagi. Oke? Saya tampilkan. Oh, begini Pak ya. Saya memahami apa itu diskusi. Tapi kalau Bapak mau bertanya juga, itu ganti judulnya Pak. Ganti judulnya. Jangan Bapak. Pak. Dengar dulu dah. Kau kan pintar bahasa Indonesia. Dengar dulu. Saya tadi lihat kau nonton kau. Ya, itu saya penasaran karena kau bicara kau pakai nama Yesus, nama Sirak lagi. Kau sekarang kau pintar. Kau bertanya di Uti Watimena. Sebentar dulu, saya izinkan saya bicara. Saya punya channel, bukan kau punya. Kalau kau tidak mau kau keluar. Diam dulu kamu, Kadrun. Yohanes 13. Lihat. Diam dulu kamu, nah. Diam dulu kamu, kurang ajar kamu. Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Kau bicarakan tentang Watimena. Aduh, Udah, diam dulu kamu. Kadrun kamu dah. Oke, bos. Ini kau ngaku aja jujur. Ini pertanyaanmu tadi kan di Watimena kan? Ini kan pertanyaanmu kan? Betul nggak? Kau ngaku dulu, berselari ke Yohanes. Oke, ini pertanyaanmu ya? Betul nggak? Pertanyaan saya memang Ibu Uti Watimena sudah selesai. Ya sudah. Mau balik lagi tuh. Ya sudah, tapi kau tadi menghina toh? Kau tadi menghina toh? Saya cuma bilang. Oke, ya sudah, nanti saya akan jawab sekalian ya. Oke, kita lari ke Yohanes. Oke. Silakan. Kita lari. Ya, saya mau lihat ilmumu sampai Saya kan ditutup tadi sama Ibu Watimena. Sebentar. Sekarang lah kau ya. Kau patut saja ngomong besar kau itu. Oke. Ini sebenarnya kau baca. Silakan. Pertanyaanmu apa? Silakan. Oke. Di sini bercerita tentang bagaimana Yesus mengajarkan tentang air kehidupan kepada seorang perempuan Samaria ketika Yesus ingin meminum air sumur. Kan begitu. Ketika dijelaskan oleh Yesus tentang air kehidupan itu, perempuan ini takjub, kagum. Sehingga dia berkata, Tuhan, pasti engkau seorang nabi.
Seharusnya kan Nabi, pasti engkau Tuhan. Kan dia sudah Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, Pertanyaannya apa? Apa pertanyaan kamu? Jangan potong-potong. Kacau teman-teman. Bebas stop. Pertanyaannya begini. Oke, pertanyaannya, kenapa perempuan itu berkata kepada Yesus sebagai nabi? Padahal dia sudah tahu bahwa dia Tuhan. Silakan Pertanyaanmu jawab. sekarang apa pertanyaannya? Biarkan dia bicara dulu. Kalau begini diskusi tidak akan lebih bagus. Lebih saya turun sudah. Tidak boleh Ah, dia ngomong. Dia bertanya. Jangan mau disebut. Jangan bertanya. Biarkan saya bertanya. Yang lain bersabar. Yang lain bersabar. Jangan tahu dia itu Pak Bom. Bukan. Salah. Iya, Salah. Tidak betul. boleh. Kan Itu boleh orang jawab. sabar. Nanti kalau dia potong-potong, Pak Bobo padanya tenang aja teman-teman. Jangan orang Percayakan berpikir, sama Pak dia Bobo. bertanya aja. Jangan bikin pernyataan di grup. Iya, biarkan saja. Nanti kita jawab. Nanti biarkan dulu ya. Biarkan saja deh. Kita melihat kebodohan dia. Di sini bahwa dia Udah diam bodoh. dulu kamu bertanya. Oke. Silakan kau bertanya. Silakan. Oke, Silakan. perempuan itu begini. Pertanyaan saya begini, Pak Bombo. Ya. Perempuan itu sudah tahu Yesus itu Tuhan. Kenapa dia berkata, Tuhan, pasti engkau seorang nabi. Udah diam, udah jelasin sekarang. Udah diam, udah ngerti. Diam sekarang. Diam sekarang, udah jelasin Pak Bom. Diam sekarang. Mau dijelasin, diam kamu. Kurang ajar. Diam Pak Bom, silakan Pak Bom. Silakan Pak Bom, jelaskan. Diam kamu sekarang. Jangan kamu yang ngatur di room sini. Oke. Sebentar. Kita belum tahu dia punya maksud. Biarkan saja dulu dia. Sampai dia capek. Saya kan Iya, Pak Yesus. Namamu kan Yesus. Bisa diganti namamu kan? Namamu Muhammad kan? Ganti namanya. Kalau enggak suruh nih Pak Bom, suruh nih. Ganti. Loh, ganti nama kamu. Kita aja Pak Bom, enggak ada sampah itu Pak Bom. Muhammad saja. Ganti namanya ganti. Cek Pak Bom sampah ini. Sudah. Kurang ajar jahanam ini. Sudah. Saya menghubungi Penggarang Sudah ganti nama kamu. Hei, halo. Sudah Pak Timothy Nggak santai. perlu kamu di sini sampah kamu. Kalau nggak bisa diskusi keluar aja kau. Kitab sirah. Udah, diam kamu, diam. Masang mulutmu aja mau didengar. Sudah sebut namanya. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya silakan saudara, silakan. Pertanyaannya, kau bertanya ya. Oke, silakan. Pak Bom, boleh saya potong sebentar, 1 menit aja. Saya Oke, bisa boleh, ngomong. boleh, silakan. Oke. Ya, jadi orang ini kemarin juga masuk ke channel saya. Saya ganti namanya dia jadi setan. Terus dia ini bukan mau bertanya, tapi dia justru mau menjelaskan Alkitab. Kalau orang bertanya, diam dulu. Kalau orang bertanya, Pak Bom, ini ayat ini bagaimana ya jawabannya? Itu bertanya. Ini dia mau menjelaskan. Ini manusia mau menjelaskan karena dia dari dulu dari saksi Yehova. Manusia dia ini orang saksi Yehova. Manusia satu ini, ya Pak Bom, dia saksi Yehova dan dia sangat tahu Alkitab. Setan ini setan. Ya, ini ya. Saya tidak percaya kalau dia dari saksi Yehova. Kalau dia dari saksi Yehova itu sangat menentang ajaran dia sekarang. Sangat menentang. Iya, karena dia sekarang mengaku Muslim, tapi Muslim itu dengan Saya ini dari saksi Yehova dulunya. Nah, oke. Berarti dia juga dari pernah sekte di saksi sesat Yehova. kan? Berarti dia dari sekte sesat kan, gitu loh. Jadi dia bohong, ini, dia bohong. Pak, sebentar Pak Mordekai. Dia ini mau mengajar, bukan mau bertanya. Ya, jadi kalau mau bertanya saja. Oh ini begini, ini bagaimana, ini begini. Bukan menjelaskan, oh kalau di Yohanes ini kenapa perempuan ini mengatakan nabi. Itu mau menjelaskan namanya ya. Silakan Pak. Penipu, pendusta, pembual itu. Lanjut Pak Bom. Oke. Sudah kau bertanya sudah selesai? Sudah? Belum selesai, Pak. Saya biarkan dulu teman-teman Pak Bom. Pertanyaanmu sudah selesai. Oke, sekarang saya tanya, kau pakai nama anak sulung Allah. Nama anak sulung Allah itu apa? Yakub, Efraim, dan Daud itu kan anak sulung Allah. Anak sulung itu artinya orang yang dikasih oleh Tuhan pertama-tama.
Mana ada anak Daud. suluk itu artinya. Yakub anak sulung Allah di Keluaran 4 ayat 22. Efraim anak sulung Allah di Yeremia 31 ayat 9. Kalau sebentar. Kalau anak sulung itu Israel, Keluaran 4 ayat 22 benar. Oke, benar. Efraim 31 Bentar dulu. ayat Yeremia 1 ayat 9. Ya, kau ajar saya. Oke, sekarang saya tanya. Oke, kau ajar saya. Oke. Habis ini kau kan ajar saya kan minta diajar Alkitab. Saya bertanya tentang Yohanes Kau bilang 4 ayat 19. oke, tadi kau bilang sesuai judul kan? Sesuai Saya judul. disuruh mengganti nama saya Yesus bin Sirak. Saya kagum dengan Yesus bin Sirak. Oke, sekarang saya tanya kau. Orang kitab Sirak. Deuterokanonika. Darah Yesus. Kau mau diskusi tidak? Diam dulu kamu, Aduh, kenapa kau nih? Saya tanya kan, kau bilang Pak Bobom sesuai judul kan? Betul nggak? Sesuai judul kan? Oke? Betul. Sesuai judul kan? Pak Bobom ingin belajar. Gar, judulnya kan Pak Bobom ingin belajar Alkitab. Berarti kan kalau namanya saya ingin belajar, kau ajar saya. Oke? Pak Bombo, maaf Pak Bombo ya. Judulnya, Abdul, silakan masuk. Ada yang bertanya. Mana judulnya? Masuk, sebentar dulu. Apa saya yang salah atau tidak ya? Sebentar dulu, saya copy dulu. Sebentar ya. Pokoknya yang dipanggilkan Bom Alkitab itu. Udah. Tar. Kau kan bilang masalah sesuai judul, makanya tunggu sebentar. Santai aja, Pak. Santai. Tunggu saya lihat judulnya, saya copy dulu. Ini tadi malam ngaur di sang debater tadi malam ini. Ini penipu pembual ini. Kamu mau diarahin bahwa fokus satu aja. Jangan marah, santai aja. Oke. Nanti habis Bapak nanti saya bertanya sama. Oke, tolong baca dulu, Pak. Tolong baca, Pak. Tolong Pak, ini judulnya. Oke, silakan. Abdul, masuk sini. Silakan kau baca. Ajarin Pak Bombo Alkitab yuk. Kan ya saya ajarin Bapak. Oke, ajarin saya ya. Oke? Iya, Ajarin saya ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Kau ajarin saya, berarti saya bertanya nanti. Kau bertanya, kan ajar saya. Betul nggak? Boleh bertanya. Boleh. Tapi tentang kita Bapak. Yang ini apa namanya? Oke. Kau tanya saya tanya kau. Bapak minta ada di Alkitab, bukan Iya, Al-Quran. ini Alkitab. Iya, Alkitab. Saya tanya kau Alkitab. Saya tidak tanya Al-Quran, Alkitab. Saya murid. Iya, saya murid. Saya tanya sama kau. Saya guru. Oke, kamu ya. Satu ngomongnya. Halo, satu ngomongnya. Jangan kami rosok terus. Ini apa namanya? Bagaimana? Oke, silakan. Namanya belajar. Oke, saya belajar sama Pak. Siapa? Namanya Pak Sirak ya? Ya, saya belajar Yesus ya. bin Yesus yang digantung dan disalib. Sirah, namanya itu Sirah Nabawiyah, dia Sirah. Sirah itu Oke, pengarang kitab Deuterokanonika, Pak. Saya kagum dengan kitabnya itu, membacanya. Saya juga kagum sama Sirah Nabawiyah. Silakan, tidak masalah. Saling mengagumi. Oke, Pak. Pak Guru, tadi sebelum saya jawab, kau punya Yohanes. Sebelum murid yang bodoh ini bertanya, sebelum saya jawab, supaya enak kita diskusi, saya mau bertanya sama Pak Guru. Tolong ya. Apa lah? Iya. Oh, dari mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Pak Guru. Aduh. Kalau namanya Nggak usah tanya, Pak Bombo, langsung aja tanya yang susah sama dia. Jangan yang lain kepanasan, jangan. Saya mau tanya. Pak Guru, saya ini anak murid. Saya mau tanya. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kenapa tadi Bapak Guru tidak dijawab pertanyaannya? Kan Pak Guru sering bertanya ke Saya murid. Dengar judul, lihat judul nggak? Saya murid. Nanti saya akan bertanya ke murid. Nanti kasih pendapat sama Pak Guru. Nanti Pak Guru kan kasih pendapat. Nanti saya tanya. Iyo. Langsung tanya Pak Bombo. Tanya Pak Guru. Iya, Pak Guru saya mau tanya. Tunggu dulu Pak Bombo. Tanya aja Bapak Bombo. Jangan dikasih tahu, jangan kasih jeda. Tanya saja langsung Pak Bombo. Tanya saja langsung. Diam Ya, kamu. Pak Guru. Oke, saya mau tanya Pak Guru. Di sini dalam kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu 11 ayat 3, di sini dikatakan dua saksi. Pak Guru bisa jelaskan dalam dua saksi dalam kitab Wahyu, sedangkan Pak Guru saya ingin belajar siapa aja dua saksi itu, Pak Guru.
Di mana Pak? Saya nggak lihat tadi. Coba dibuka dong. Oke, siap dong. Silakan baca Pak. Ini dalam ini Wahyu 11 kan. Pak Guru kan dulu kan pintar, saksi Yehova. Saya mau tanya dua saksi Allah ini. Di ayat 3 nih. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bertobat sambil bergabung 1260 hari lamanya. Pak Guru tolong jelaskan dong sama saya siapa dua saksi ini. Pak Guru silakan. Kan di situ tertulis ada dua pohon. Pohon itu dan pohon apa itu lagi Pak tadi? Dua Kan saksi. ada pohon sayur. Oh, jadi Pohon sayur itu ya tolong jelaskan. Mana Pak? Silakan Pak. munculkan dulu Pak tadi Wahyu itu Wahyu 11 apa itu? Wahyu 11 ya, gitu. Silakan. Tolong Pak jelaskan sama saya Pak. Dua saksi ini siapa Pak? Pakai dalil ya? Oke, pakai dalil Pak. Tolong jelaskan sama saya. Ayat berapa tadi Pak itu? Ini Wahyu 11 ayat ini Pak. Ayat 3. Ini Pak. Ayat 3 ya. Dan aku akan memberikan tugas pada dua saksi. Bapak kan nama Yesus kan? Nama Yesus ya. Saksi kedua itu adalah pohon zaitun. Oh, Dan kedua kaki. oh, Iya kan? begitu. Dan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ada pohon bukan Tuhan. Nah, di situ juga tertulis di mana Tuhannya orang Mesir dan Tuhan orang Kristen disalib. Wahyu 11 ayat 8 ada kok. Mereka juga Tuhannya disalib sama dengan seperti Yesus. Oh, Wahyu dua saksi ini siapa Pak? Dua saksi itu siapa? yang sudah dibilang pohon zaitun dan kaki biang. Itu saksinya yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Berarti yang ini berarti pohon zaitun bisa bernubuat juga ya, bisa berkabung ya. Iya, karena di situ ditulis oleh Yohanes mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki biang. Itu dua saksinya. Ini Pak, Bapak tanya sini. Yang saksinya berarti pohon zaitun yang dua kaki dia, begitu. Iya, kan di situ Yohanes sendiri nulis. Masa saya mengatakan saksinya itu saya manusia? Mana ayatnya? Mana ayatnya Pak? Mana ayatnya? Ayatnya itu Wahyu 11 ayat 4 setelah ayat 3 itu baca baik-baik. Yang ini. Iya yang itu iya. Oh, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dia yang berdiri di hadapan Tuhan semesta. Iya itu kan saksi. Sekarang saya tanya, Ada nama manusia kan Tuhan. Iyo, kedua saksi. Kalau menurut kedua saksi ini Pak. Oke, kalau kedua saksi ini pohon zaitun dan kedua kaki dian ini siapa Pak? Kaki dian ini siapa? Pohon zaitun ini siapa? Masa pohon mau bersaksi? yang namanya Siapa, pohon, Pak? yang namanya pohon itu pohon bukan manusia. Yang namanya kaki dia itu ya seperti itu yang tempat ini. Oh, tempat Tempat yang apa artinya? Kalau pohon zaitun namanya bisa bersaksi Pak ya? Pohon zaitun bisa iya bersaksi. Yohanes nulis kok. Oh, di situ. Itu Yohanes nulis. Terus siapa yang Yohanes nulis seperti itu? Kalau Pak Guru Tolong belum ambil sekolah aturan. baik-baik, jangan jadi pintar. Orang lain Kalau begitu saya tanya balik ke murid itu. Saya tanya balik ke Pak Bombom. Siapa saksi itu? Kalau kau bertanya berarti kau bodoh. Aku bodoh dulu lah, baru saya jawab. Bilang bodoh dulu. Tapi Yohanes apa yang nulis itu? Apa maksudnya itu pohon zaitun? Buat apa itu mereka berdua? Makanya kau baca. Makanya Pak Guru belajar sama murid. Nama dikatakan dua saksi, kata dua saksi. Makanya saya bilang guru kan boleh bertanya ke murid. Tidak selamanya guru itu menerangkan semuanya. Kadang juga Karena guru banyak bodoh. Karena guru banyak bodoh. Guru seperti anak bodoh kan tolol. Karena tidak baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Guru itu tanya. Kalau guru sudah jawab bahwa kedua saksi itu adalah pohon zaitun dan kaki dian, makanya murid jelaskan kepada pertanyaan jawaban lain. Bagaimana kalau saya jelaskan? Kau ngaku dulu bilang kau bodoh dulu baru saya jelaskan. Pak Guru. Oh tidak, saya akan bandingkan dengan jawaban saya. Oke, saya tanya kau. Oke, saya Saya akan tanya kau. bandingkan dengan jawaban saya. Apakah jawaban murid itu benar Oke, atau salah? saya tanya. Menurutmu pohon zaitun bisa bersaksi seperti batu hitam kan? Batu hitam bisa bersaksi. Yohanes begini Pak Bombomnya muridku. Di situ Yohanes menulis
siapakah saksi itu? Dia tulis lagi Yohanes 11 ayat 4, Wahyu 4, 11 ayat 4. Mereka berdua itu pohon zaitun dan kaki dia itu kan dua. Oke. Ngapain Yohanes? Sekarang saya tanya, bagaimana kalau saya telanjang Niko? Sekarang tanya, di dalam Alkitab ada nggak dua tiga saksi perkara sah? Nah, kalau berbicara tentang 2-3 saksi perkara sah itu, Anda katakan tidak saksi satu saksi. Nah, banyak kok dalam nanti akan saya jelaskan lagi tentang di mana hadis-hadis yang Anda sampaikan untuk Nabi Muhammad itu Sudah. saksinya cuma Saya tidak bicara Nabi Ibu, saya tidak bicara Nabi Ibu, minta maaf. Saya bicara Alkitab. Saya tanya dulu, di Alkitab itu dalam perjanjian lama itu kan kau bilang kau bukan nama Yesus. Yesus sendiri katakan 2-3 orang saksi sah. Makanya saya tanya kau. Kau bilang 2-3 orang. Pertanyaan saya, pohon zaitun itu orang atau makanya tanya ke Yohanes, kenapa dia menulis bahwa saksi saya tanya itu kau? Oke, saya tanya kau. Tadi kau bilang 2-3. Saya cuma baca apa yang ditulis Yohanes. Saya tidak mungkin berkata ini karena Yohanes Iya, tidak menulis. kau mau diskusikan tidak? Kau mau diskusikan tidak? Mau diskusi dong. Saya bilang silakan. Sebentar, saya bilang silakan. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak ditulis Yohanes. Ada Pak Bombong, kasih di BT dulu Pak Bombong, baru Kalau saya bilang silakan, baru kau bicara ya, supaya enak ya. Ini nggak bisa diam ini anak Pak Bombong. Taruh di BT ya Pak Bombong, Bapak jelas. Sekarang saya tanya, kau sebutkan tadi kau bilang 2 kaki dia. Saya tanya kau bilang ada di lilin. Apakah ada 2 kaki dia dalam perjanjian lama 2 kaki dia? Pak Bombom, kaki dian itu di mana orang Yahudi itu ketika beribadah itu dijalankan Pak Bombom. Itu dijalankan. Oke, saya tanya. Dalam orang Yahudi ada berapa kaki dia? Kalau saya tidak salah Pak Bombom itu cuma 1 Pak. Tapi ada 6 seperti tempat lilin itu. Oke, kita buka ya, kita cari dulu. Palidara, ada fotonya kan? 7, ada 7 atau 2? Kau bilang tadi ada 2 ya? Jangan kau lari ya, saya kejar. Ada 7, aduh gimana sih? Ada 7 tuh, kaki dia, ada 7 Kan tuh. dulu kau bilang 2. Tadi kau bilang 2. Sekarang saya mau 7 berapa? Dengar dulu Pak Bombom, saya pernah melihat tempat lilin itu. Tempat lilin itu ada 7 seperti naik begini, kakinya 1 Pak Bombom. Oke, kakinya 1 ada 7 toh? Nah, sekarang saya tanya, 7 kaki dia itu apa saja? Saya tidak tahu kan itu ajaran Yahudi Pak Bombom. Makanya kau belajar sama saya, nanti saya ajar. Katanya mau jadi murid, gimana sih? Ya, Iya. Kau guru, saya tanya sama kau, tapi kau bodoh. Iya, tadi Pak Bombom bertanya ke saya, siapa kedua saksi itu? Saya menulis Yohanes Wahyu 11. Dia menulis pohon zaitun dan kaki dia. Saksinya. Oke, sekarang kau bilang 2 kaki dian, ya? Di dalam Alkitab tidak ada 2 kaki dian. Itu yang dimaksud. Makanya saya tanya, 2 kaki dian itu apa? Setahu saya kaki dian itu seperti tempat mengobor. Berarti bodoh orang ini Pak Bombong, bodoh orang ini goblok. Ini ya, dalam perjanjian lama, itu ada namanya kaki dian itu ada 7 saja, 7 lilin. 7 lilin itu kaki dian, tidak ada 2 lilin. Nah, terbalik, saya bilang 2 Pak Bombong. Saya bilang ada 7 seperti nyala lilin. Kapan kau bilang 7 di saksi banyak loh? Aduh, darah Yesus. Saya yang bilang baru kau ikut. Aneh-aneh. Oke, sekarang kau bilang kau ngaku ya 7 kaki dian. Oke, saya hormat dia. Kau yang bilang. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya 7 kaki dian? Kaki dian itu, Kaki dian itu apa saja? dilakukan oleh orang Yahudi ketika dia beribadah untuk membuka gulungan kitab Taurat. Yang dibaca oleh orang Yahudi banyak kitab Taurat dalam bentuk gulungan. Saya pernah melihat Pak itu ketika mereka beribadah di Manado. Palidara. Di mana Palidara? Fotonya Palidara. Oke. 7 kaki dian itu kan tadi kau bilang kau ngaku kau sendiri yang bilang. Oke, 7 kaki dian. Saya tanya ya. 7 Palidara tolong siapkan gambarnya. Saya tanya, 7 kaki dian itu apa saja? Itu ada makna loh dalam Israel. Lilin pertama apa, lilin kedua apa, lilin ketiga. Ayo. Kau jelaskan. maksudnya Pak Bombom apanya? Makna bagaimana? Artinya kan lilin itu kan kita orang-orang Yahudi maupun orang Kristen pasti mengenal lilin itu kan ada lilin pertama apa, lilin kedua apa sampai lilin ketiga. Oh jelaskan. Oke,
Kakidian itu dalam bahasa Ibrani disebut menorah. Ya Disebut sudah, kaki terus. pelita. Ya sudah. Menorah atau pelita itu dinyalakan di saat dia beribadah. Itu dilakukan dulu di zamannya Nabi Daud. Di dalam kemah. Sebentar, saya potong dulu sebentar, Pak Bombong. Pak Bombong, Pelita. sebentar dulu ya, halo. Diam dulu kamu, diam dulu Pak Bombong. Pak Bombong ini anak nggak berkualitas. Begitu Bapak tanya, itu ada kasih jeda Pak. Dia ada sing di Google. Ya sahabat juga bisa jawab. Nah kalau berdiskusi sama orang ini, Bapak tampilkan ayatnya atau apa, supaya dia nggak bisa sing di Google Pak. Selama Bapak bisa sing di Google, dia akan nerocos terus. Percaya sama saya. Coba deh. Ada di otaknya Ini Bapak. anak yang nggak berkualitas, ini anak. Sekarang tadi kau sudah kalah 1-0. Kau bilang 2 kaki Dian. Ya. Oke, sekarang ini apa? Tolong ini dia kita. Mana tadi penggugat ini tuh Pak penggugat. Aduh, penggugat lagi lah. Penggugat mana nih? Oke. Sekarang kau lihat ini namanya 7 kaki Dian. Oke, sekarang saya tanya. Oke, 7 lilin ya. Tadi saya bilang 7, kau tadi bilang 2. Oke, tadi kau bilang 2. Sekarang saya tanya sama kau. Begini, saya bilang 2 saksi, bukan kaki Dian itu 2. Aduh, sudah. 2 saksi. Ya, Gimana sih? oke, 2. Tadi Bisa lagi kau baca di ayat 4 itu, kau bilang kedua kaki Dian. Tadi kau bilang kedua kaki Dian. Apa itu? Itu ayatnya itu 2 kaki Dian. Udahlah kita rekam pembicaraanmu. Oke. Jangan salah kalau dapat seperti itu. Sekarang udah ikut saja. Saya ikut kau. Sekarang 7 kaki Dian ini apa kau jelaskan? Apa saja? Silakan. Itu menorah atau pelita itu dinyalakan ketika Masing-masing. Udah masing-masing. Lilin 1 dinyalakan apa? Lilin 1 dinyalakan apa? apanya Pak Bombong? Saya tanya lilin itu. Ya lilin itu. Lilin itu apa? Yang 7 lilin itu artinya ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ini Keluaran 25 ayat 31 dibuka. Salah. Loh, kenapa salah? Kenapa salah? Oke. Keluaran 25 ada kok. Ya sudah. Keluaran berapa? Keluaran 25 ada kok. Keluaran berapa kau bilang tadi? Bahkan Pak Bombong di Ya, sudah, zaman keluaran berapa? Keluaran Sudah, sebentar. Keluaran berapa? 25. Oke, kau buka Google ya? Oke, silakan. Nanti saya kasih telanjangi kau dan Google. Oke, silakan. Keluaran berapa? 25 ayat berapa? Kalau mau berdialog tanpa Udah tenang. Keluaran 25 ayat berapa? Lanjut. Keluaran 25 ayat berapa? ayat 31. Oke, Pak. Yang dia ada Pak, nanti aja. Oke, silakan. Baca aja Pak, baca aja. Oke. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tampan harus kandil itu dibuat baiknya, baiknya, kelompoknya dan tombolnya dan kembangnya haruslah serius dengan api. Pertanyaan saya Pak, itu bentuk fisiknya. Arti maksud dalam 7 kaki Dian bukan bentuknya, bukan disuruh rubah dari batu, dari kayu, dari arti dari 7 kaki Dian. Ya Pak Bombong, apa? Arti dari 7 kaki Dian. Arti dari 7 kaki Dian. Yang tadi itu berbentuk bikin dari kandil, dari emas, dari apa ya. Yang saya tanya, kau cari di Google tidak akan kau dapat. Tenang teman-teman, ada di otak Pak Bombong. Hanya ada di sekolah teologi, tidak ada di Google. Silakan kau tolong jawab. Arti dari 7 kaki Dian itu. Apa arti 7 kaki Dian menurut Pak Bombong? Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Kalau kau saya bodoh, baru saya kasih jawabannya. Kau ngaku udah bilang saya bodoh. Ya apa maksudnya Pak? Aku bilang dulu, aku dulu saya bodoh. Aku dulu bilang saya bodoh. Loh, kalau orang bertanya itu Pak belum tentu bodoh. Tapi ingin Iya, mengetahui. kau bodoh. Udah, ngaku aja kau bodoh, baru saya kasih jawaban. Kau kan tidak tahu. Bagaimana kau tidak bisa berkata kau pintar, sedangkan kau tidak tahu. Kan kau bertanya, makanya saya jawab. Kau ngaku dulu bilang, Pak Bombong, saya bodoh. Saya kadrun, saya bodoh. Karena tadi 2 saksi.
Karena kamu tuh penipu. Kan saya Penipu jawab, pendusta. Pak. Saya sudah jawab. Oke, sebelum saya jawab tunjukkan ini. Gak apa-apa, dia mau kau tanya di Google, tanya di mana, tidak akan ada jawabannya. Hamba saja tahu jawabannya. Dan hamba Tuhan. Sekarang saya tanya, tunjukkan Nah, oke, kejadian. ukurannya itu berapa, Pak? Ukurannya kejadian berapa? Bilang saja, tunjukkan kejadian itu. Ukuran itu berapa, Pak? Ukuran menor itu berapa? Kau jangan tanya, saya tidak tanya ukuran bentuknya, basic. Saya tanya. Berapa ukurannya? Kalau Bapak tidak bisa jawab, Bapak juga tanya, saya bodoh, murid bodoh. Gimana? Satu, kau tidak jawab, saya kasih keluar. Satu. Pak Bombom, buang aja Pak Bombom. Nggak berkualitas ini anak Pak Bombom. Buang aja Pak. Kau tidak ya, racun. Inilah ajaran pada pasir. Padang pasir ini, ini pendusta ini anak ini. Oke, saya tanya ya. Coba saya bertanya sama dia. Bukan pilihan. Saya jawab tunjukkan pilihan. Sebenarnya karena Bapak tidak bisa Sudah diam kamu, diam. Begitu. Buang aja, taruh di Facebook Pak Bombom. Oke, sekarang saya terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau kita Ya udah, diam kamu, diam. Oke, udah pertanyaan terakhir. Udah dia nggak bisa jawab kok pertanyaannya. Dalam kitab Wahyu, udah. Dalam kitab Wahyu kau tidak bisa jawab. Ya, dalam kitab Wahyu kau tidak bisa jawab. Kemudian tunjukkan tidak. Sekarang saya tanya. Udah, sabar. Pak Guru. Sebentar. Pak Guru sebentar ya. Oke, Pak Guru saya tanya ya. Nah, nanti kau tunggu saya tanya. Nanti saya jawab kau punya Lukas itu, supaya kau diam. Sekarang saya tanya dulu. Oke, kita akan tanya berdialog tentang Pak Guru, saya tanya. Yang dikatakan Allah dalam sidang ilahi itu apa maksudnya? Dalam Mazmur ini. Ini. Allah berarti begini Pak ya. Ini saya jelaskan sesuai dengan ayat pikiran saya Pak ya. Karena di sini dikatakan Allah berdiri di atas di dalam sidang ilahi. Berarti ini Allah, ini banyak Allah di dalam surga ini Pak. Oke. Karena Allah berdiri di antara sidang ilahi. Oke, terus jelaskan. Iya. Pakai jelaskan sama saya. Pakai dalil dong. Pak Bombom, Itu kan dari tadi dia udah bilang itu menurut pikirannya dia, Pak. Dia nggak pernah punya dalil, Pak. Dia pakai pikirannya dia. Dari tadi dia udah bilang itu menurut pikirannya dia. saya bodoh, Bapak saya jelaskan itu. Oke Pak, saya bodoh. Bapak jelaskan itu Pak, sidang ilahi itu maksudnya apa?